surga, kami hendak mendengar, merenungkan firman-Mu. Mohon urapi hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran Alkitab saja, sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Urapi pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, bahkan kesehatan hamba-Mu ini, dan layakanlah hamba-Mu untuk menyampaikan pengajaran firman-Mu kepada anak-anak-Mu yang berkumpul di ruang Zoom ini. Berikanlah kepada kami hikmat, pengertian, dan kerendahan hati untuk menaati firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat malam, Shalom. Menurut kalender gerejawi, kita sekarang berada pada minggu-minggu Advent. Ya, minggu Advent. Advent artinya menanti kedatangan. Ya, jadi ada 4 hari minggu Advent, ada 4 minggu Advent yang secara internasional, secara oikumenis dirayakan oleh seluruh umat Kristen di dunia. Dan 4 hari minggu Advent itu ditempatkan sebelum hari Natal. Jadi kalau mau hitung kapan minggu Advent mulai, itu dihitung 4 hari minggu sebelum hari Natal. Jadi gereja-gereja, banyak gereja yang masih taat melaksanakan kalender gerejawi ini. Hari Minggu tanggal 28 November kemarin adalah hari Minggu Advent pertama, tanggal 5 Desember hari Minggu Advent kedua, tanggal 12 Desember hari Minggu Advent ketiga, dan tanggal 19 Desember hari Minggu Advent keempat, lalu 25 Desember hari Raya Natal. Dan sebenarnya Minggu Advent, sekali lagi kata Advent sebenarnya berarti menanti atau menanti kedatangan, lebih tepatnya menanti kedatangan. Nah, kedatangan manakah yang sedang kita nantikan? Banyak orang menganggap bahwa minggu-minggu Advent itu adalah persiapan buat Natal. Salah. Ya. Minggu-minggu Advent itu adalah minggu-minggu untuk mengingatkan gereja bahwa Yesus akan datang kembali. Karena yang sedang kita nantikan bukanlah kedatangan yang dulu. Kedatangan yang dulu sudah di Bethlehem sudah lebih dari 2000 tahun lalu. Buat apa kita nantikan? Yang sedang kita nantikan adalah kedatangan kembali. Ya, kedatangan kembali. Istilah teknis yang sering kali dipakai di dalam doktrin Kristen adalah kedatangan yang kedua kali. Walaupun istilah kedatangan yang kedua kali itu tidak ada di Alkitab, ya. Istilah yang di Alkitab itu kedatangan kembali. Karena itu adalah istilah teknis, maka istilah itu mudah dimengerti oleh orang Kristen. Yesus sudah mau datang yang kedua kali. Kita mengerti itu. Tapi kalau orang yang tidak mengerti, mungkin dia pikir siapa tahu ada kedatangan yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Bukan, ya? Karena itu Alkitab tidak pernah menyebut kedatangan kedua kali. Alkitab menyebut kedatangan kembali. Yesus yang sudah dulu datang akan datang kembali. Jadi sekali lagi minggu-minggu Advent itu adalah minggu-minggu di mana umat Kristen secara oikumenis di seluruh dunia mengarahkan hati dan pikirannya untuk secara memfokuskan diri untuk menghangatkan kembali semangat menanti kedatangan kembali dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi mengapa minggu-minggu Advent dalam kalender oikumenis sedunia itu ditempatkan sebelum hari Natal? Maksudnya sederhana saja. Sambil mengingat, rayakan, dan bersyukur untuk kedatangan yang pertama dulu, kita arahkan hidup kita kepada kedatangan yang kedua. Dengan kata lain, minggu-minggu Advent itu tidak berakhir
tidak fokusnya ke 25 Desember, bukan. Minggu-minggu Advent itu beyond, ya, melampaui 25 Desember. Minggu-minggu Advent itu melampaui karena mengarah kepada kedatangan Kristus kembali yang kita tidak tahu waktunya kapan. Tapi mengapa minggu-minggu Advent ditempatkan sebelum hari Natal? Sekali lagi, sederhana saja maknanya ialah sambil mengingat, bersyukur dan merayakan kedatangan yang dulu 2000 tahun lebih lalu, kita mengarahkan hati hidup kita kepada kedatangan kembali atau kedatangan yang kedua kali. Nah, jadi minggu-minggu Advent selalu membuat kita berada pada suasana penantian. Ya, penantian. Sekali lagi, bukan menantikan hari Natal, tapi menantikan kedatangan Yesus kembali. Dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus kembali itu, yang kita tidak tahu kapan itu, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan berdasar pada Lukas 3 ayat 1 sampai 16. Lukas 3 ayat 1 sampai 16. Bolehkah saya minta seorang bapak atau ibu membacakannya untuk kita semua? Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat 16 saja. Walaupun perikopnya sampai ayat 20, tapi kita cukup membacanya sampai ayat 16. Lukas 3 ayat 1 sampai 16. Silakan, boleh minta tolong seorang ibu atau bapak membacakannya untuk kita semua. Silakan. Lukas 3 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Perikopnya Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai, kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan batu-batu bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik
akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Nah, saya jelaskan tadi bahwa minggu-minggu Advent adalah minggu-minggu penantian. Penantian akan kedatangan kembali dari Tuhan Yesus Kristus. Sudah tentu kita juga karena mau merayakan Natal, maka minggu-minggu Advent juga biasanya sudah mulai terasa nuansa Natal. Tapi sebenarnya minggu-minggu Advent itu harusnya kita lebih fokus pada kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Semangat menanti, ya, semangat berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, bacaan kita tadi juga pada zaman Yohanes Pembaptis itu juga semua orang Yahudi sedang menanti Mesias. Jadi kesamaan situasi kita yang sedang menanti kedatangan Yesus kembali dengan situasi waktu Yohanes Pembaptis adalah menanti kedatangan Mesias. Mengapa orang banyak itu sangat rindu akan kedatangan Mesias? Karena pada waktu itu orang bangsa Israel, bangsa Yahudi itu sedang dijajah oleh kekuasaan Romawi. Dan mereka sangat merindukan seorang pembebas. Dan mereka, orang-orang Yahudi waktu itu menantikan, mengharapkan kedatangan pembebas itu dalam diri Mesias yang mereka nantikan. Lalu tahu-tahu Yohanes Pembaptis muncul. Dan penampilannya nyentrik. Ya, penampilannya nyentrik. Ya, pakaiannya dari kulit unta, ya, makanannya belalang, minumannya air madu hutan. Dan bukan cuma nyentrik dalam penampilan, tapi dalam cara dia memberitakan Injil, dalam cara dia menegur orang. Nyentrik. Dia tidak segan-segan menegur Raja Herodes. Sehingga ketika dia tampil, orang nyangka jangan-jangan dia itu Mesias. Itu, mari kita baca itu pada ayat 15 ya. Ayat 15 dan 16. Ayat 15 bilang, "Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau dia adalah Mesias." Jadi ketika Yohanes Pembaptis tampil, ya, ketika Yohanes Pembaptis tampil, orang nyangka dia Mesias. Dia bilang apa? Boro-boro jadi Mesias. Buka tali kasut Mesias pun saya nggak layak. Oleh karena itu, Yohanes mengaku bahwa dia bukan Mesias. Dia hanya menyiapkan jalan bagi kedatangan Mesias.
Ya, dalam bahasa Yunani status Yohanes itu disebut kerux, ya. Kalau mungkin dalam bahasa Belanda for raiders, ya. Kalau Pak Jokowi mau jalan ada pas pampres di depan. Nah, Yohanes itulah seperti itu. Dialah perintis jalan bagi kedatangan Yesus. Oleh karena itu, ketika Yohanes Pembaptis tampil, tugas Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Dan tema utama Yohanes Pembaptis untuk mengingatkan orang bagaimana mempersiapkan jalan menyambut kedatangan Mesias adalah bertobat. Ya. Itulah yang dia katakan dalam ayat yang ketiga. Dikatakan dalam ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi sikap dasar untuk menyambut kedatangan Tuhan adalah bertobat. Kata bertobat, metanoia, bahasa Yunaninya metanoia, sebenarnya secara sederhana berarti balik kanan, ya, balik kanan, berbalik arah. Jadi kalau tadi muka saya ke sana, ada jurang saya pasti binasa, bertobat berarti balik arah, balik kanan. Itu arti kata tobat, metanoia. Lalu Yohanes Pembaptis mengutip nubuat dari Yesaya. Bertobat dalam artian bagaimana? Ya. Lalu Yohanes Pembaptis itu mengutip dari Yesaya. Dia bilang begini, ayat 4. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jadi ayat ini juga dulu pernah diucapkan Nabi Yesaya. Ya. Jadi Lukas 3 ayat 3 dan 4 sampai 5 ini 4, 5, 6 ini dulu diucapkan oleh Yesaya kepada bangsa Israel yang ada di Babel waktu pembuangan di Babel. Jadi gini, orang-orang di Babel itu menantikan pertolongan, menantikan keselamatan. Lalu Yesaya muncul, Nabi Yesaya muncul dan Yesaya mengatakan, "Ayo, Yesus, keselamatan sudah mau datang. Ya, luruskan jalan." Ya. Gunung dan bukit dipangkas jadi rata, yang lembah ditimbun, yang berbengkok-bengkok diluruskan. Supaya ketika Tuhan datang, dari jauh sudah kelihatan karena jalannya lurus dan rata. Itu adalah ungkapan yang dipakai Yesaya waktu itu. Dulu. Sekarang Yohanes Pembaptis mengutip lagi ucapan Yesaya itu pada zaman ketika Yesus mau lahir. Jadi bertobat berarti berbalik. Ya, berbalik. Dan hasilnya adalah bahwa yang tinggi-tinggi bukit gunung dipangkas rata, ya, yang lembah ditimbun rata, yang bengkok-bengkok diluruskan, berlekuk-lekuk diratakan. Kalau itu kita tafsirkan secara kiasan, maka saya mau mengatakan begini, bertobat berarti kalau kita pakai makna kiasan, yang gunung bukit dipangkas rata, artinya mungkin yang tinggi hati sombong diratakan. Ya, itu kalau kita mau menafsirkannya sebagai kiasannya, karena pasti yang Yohanes maksud bukan jalanan benaran kan, tapi di sini hati. Jadi kalau dia katakan
yang tinggi dipotong, dipangkas. Ya, kalau kita mau tafsirkan secara alegoris, secara kiasan, ya itu berarti segala kesombongan, ketinggian hati kita, ya mesti dipangkas. Tapi juga lembah, ya lembah berarti segala lembah air mata kita, penderitaan kita ditimbun supaya rata. Lalu yang bengkok-bengkok, hidup kita yang bengkok-bengkok perlu diluruskan. Tapi semua itu dicakup dalam satu kata, bertobat dan dibaptis. Nah, mendengar itu banyak orang datang minta dibaptis oleh Yohanes. Banyak orang minta datang dibaptis oleh Yohanes, dan Yohanes bilang, "Hei, kamu keturunan ular beludak." Baik, itu salah satu contoh betapa nyentriknya Yohanes Pembaptis itu. Enggak ngomong tabrak saja. Ya, seberani-beraninya saya kalau saya mau berkhotbah di mimbar tuh saya bilang sama warga jemaat anggota gereja saya, "Hei ular semua," pasti nggak enak kan? Tapi Yohanes bilang, "Siapa suruh kamu keturunan ular beludak? Kamu ular semua. Siapa suruh kamu melarikan diri dari murka yang akan datang?" Lalu dia katakan, "Karena itu hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ternyata tobat itu punya buah. Berdasarkan ucapan Yohanes Pembaptis ini, kita bisa mengatakan begini, bertobat itu punya buah. Jadi di Alkitab kalau bicara mengenai buah, bukan hanya ada buah roh, buah kasih, ya, ada juga buah tobat. Kalau Anda mengatakan saya bertobat, buahnya apa? Dan, nah, orang banyak itu bertanya. Ya, kita baca itu pada ayat yang ke-10. Ya, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Perhatikan, jika demikian, apa artinya itu? Dikaitkan ke atas, ke ayat di atas. Jika tobat itu punya buah, kata demikian kan, jika demikian maksudnya jika memang kami harus menghasilkan buah dari tobat itu, maka apa yang harus kami bikin? Buah tobat kami mestinya apa? Mereka tanya kepada Yohanes. Dan Yohanes bilang apa? Ayat 11 jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia memberikannya kepada yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Jadi ternyata buah tobat yang pertama menurut bacaan kita adalah kalau punya makanan bagi sama yang tidak punya. Kalau punya pakaian bagi sama yang tidak punya. Itulah buah tobat. Sekarang saya mau tanya. Seperti dikatakan tadi, tobat berarti berbalik dari yang salah kepada yang benar. Ya kan? Tobat berarti berbalik dari yang salah kepada yang benar. Sekarang saya tanya, punya 2 baju salah nggak? Nggak salah. Kalau Anda punya banyak pakaian, punya banyak baju, dosa nggak? Enggak. Enggak. Tapi berbagi. Punya makanan banyak, dosa nggak? Enggak. Nah, kenapa mesti tobat? Harus berbagi, intinya berbagi. Di manakah letak dosanya yang mesti ditobati itu loh gitu? Serakah ya. Di manakah letaknya? Ya, letaknya bukan di punya baju banyak, bukan punya makanan banyak. Letaknya adalah di dalam ketidakpedulian. Oh. Jadi dosa itu adalah ketika Anda punya makanan banyak, Anda tidak peduli sama yang tidak punya makanan. Ketika Anda berlimpah-limpah, tapi Anda tidak peduli sama yang berkekurangan. Saya mau menegaskannya begini. Dosa itu, yang disebut dosa itu bukan cuma kalau kita berbuat jahat.
Tapi dosa juga ialah ketika kita bisa berbuat baik tapi tidak berbuat baik. Ketika Anda bisa berbuat baik tapi Anda tidak melakukannya, itu dosa. Jadi begini, dosa itu bukan mencuri, oke, dosa, ya. Nanti kita lihat di yang bagian kedua, ya. Mencuri dosa, merampas berdosa, dan seterusnya itu berdosa yang mesti bertobat. Tapi dari jawaban Yohanes ini juga kita bisa berkesimpulan bahwa dosa itu bukan cuma kalau kita berbuat jahat. Dosa juga ialah ketika kita bisa berbuat baik, tapi kita tidak berbuat baik. Mari saya minta satu orang baca Yakobus 4 ayat 17. Ya. Yakobus 4 ayat 17. Sangat jelas definisinya di situ. Yakobus 4 ayat 17. Boleh satu orang baca? Saya baca, Pak. Ya, silakan. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, jelas ya? Ya. Anda punya banyak makanan, Anda dapat dengan jujur, kan? Nggak dosa itu. Kalau versi teguran Yohanes ini kan, Yohanes Pembaptis ini kan. Tapi ketika Anda makan hidup mewah, tapi Anda tidak peduli sama orang yang berkekurangan, menurut itu mesti bertobat. Jadi bertobat dari tidak peduli menjadi peduli. Bertobat dari tidak pedulian menjadi orang yang pedulian. Ada ayat referensi yang lain, Amsal 3, ya, Amsal 3 ayat 27. Boleh seorang lagi membacanya? Amsal 3 ayat 27. Ya, saya baca, Pak. Ya, silakan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal kau mampu melakukannya. Engkau mampu melakukannya, tapi engkau lebih ekstrim lagi, ayat 28-nya. Menunda. Ya. Menunda menolong orang. 28-nya Amsal 3. Saya baca ya, Pak. Ya, silakan. Jangan sok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Ya. Jadi jangankan tidak berbuat baik, menunda juga bisa salah di mata Tuhan. Orang lapar malam ini minta nasi, Bapak bilang besok aja deh. Mungkin malam ini dia udah mati, bagaimana dia mau datang besok pagi, kan gitu. Jadi salah satu buah tobat adalah dari tidak peduli menjadi pedulian. Kalau kita positif thinking bahwa kita orang-orang Kristen di Indonesia ini orang yang tidak berbuat jahat, ya, walaupun tidak benar, ya, tapi yakinlah bahwa kita semua orang baik-baik, tidak melakukan kejahatan. Tapi jangan berarti bahwa kita tidak perlu bertobat. Kita bertobat dari sikap tidak peduli menjadi orang yang pedulian sama orang lain. Itu salah satu sikap mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus. Dan itu bukan cuma di hari Natal, ya. Di hari Natal itu orang Kristen suka berbuat baik, ya.
Baru buah tobat yang kedua adalah jangan berbuat jahat. Nah, kita baca itu pada ayat 12, 13, ya, 14. Lukas 3 tadi ya. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Jadi yang datang ini orang bea cukai. Mereka bertanya, kalau kami orang bea cukai mesti bertobat, apa buah tobat kami? Nah, Yohanes langsung saja, Yohanes Pembaptis langsung saja, jangan menagih lebih banyak dari yang sudah ditentukan bagimu. Latar belakangnya begini, dulu itu daerah Yahudi itu dikuasai oleh kerajaan Roma. Tapi pemerintah Romawi itu memberikan konsesi nagih bea cukai itu kepada orang-orang Yahudi seperti si Lewi ya. Jadi di semacam konsesi ya. Jadi misalnya pemerintah Romawi memberikan kepada Lewi, kau pungut bea cukai di kota ini gitu. Pokoknya sekian yang kau dapat kasih ke saya. Selebihnya itu kau punya. Semacam begitu. Nah, para pemungut cukai itu seringkali menagih lebih dari yang ditentukan. Jadi Yohanes bilang sama para pemungut cukai, ketika orang pemungut cukai itu bertanya, kalau buah tobat kami sebagai orang bea cukai apa? Yohanes langsung saja, jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan bagimu. Datang juga tentara-tentara. Mereka bertanya, apa buah tobat kami? Lalu Yohanes Pembaptis juga jawab, ya, jangan merampas, ya, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Apa yang saya mau angkat dari buah tobat yang kedua ini? Memang buah tobat yang kedua adalah bertobat dari hal yang jahat. Berbalik dari hal yang buruk. Tapi sebenarnya yang saya mau lebih tekankan adalah begini. Yang datang kepada Yohanes Pembaptis itu dalam bacaan kita tuh dua profesi. Profesi bea cukai, pemungut cukai, dan profesi tentara. Sederhananya begini, dosa kita yang harus kita bertobat bukanlah dosa profesi. Dosa profesi. Maksud saya adalah di titik lemah di mana dari sebuah profesi. Di sini hanya dua contoh profesi. Profesi bea cukai, titik lemahnya adalah menagih lebih banyak dari yang ditentukan. Rawan jatuh ke dalam dosanya di situ. Profesi tentara, rawan dosanya ialah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memeras dan merampas. Nah, kalau dalam konteks kita sekarang, Anda mesti bertanya kepada diri Anda. Ya, kita semua berdosa, tapi mari kita coba evaluasi diri kita masing-masing dalam profesi. Kalau Anda adalah pebisnis, nah titik rawannya dosa, titik rawan pebisnis untuk jatuh ke dalam dosa itu apa? Ayo. Dosa profesi pebisnis apa? Dosa profesi penegak hukum apa? Ya, dosa profesi politikus apa?
Dosa profesi guru apa? Ya, juga dosa profesi pendeta juga. Artinya titik rawan di mana sebuah profesi itu gampang jatuh. Itu yang mesti kita waspadai. Juga termasuk ada ibu-ibu, jadi kira-kira dosa profesi ibu rumah tangga apa, ayo? Sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, titik rawan untuk jatuh ke dalam dosa apa? Itu yang mesti kita tobati. Kita mesti bertobat. Jadi bacaan kita ini bicara mengenai tobat dalam dua pengertiannya. Kita balik saja. Satu, bertobat dari berbuat jahat menjadi berbuat baik, ya. Tapi yang kedua adalah yang bagi Yohanes itu yang pertama, ya. Bisa berbuat baik tapi tidak berbuat baik. Itu juga dosa. Yang mesti di situ kita bertobat. Jadi mungkin selama ini saya tidak berbuat jahat. Ya kan? Mungkin selama ini Pak Robert tidak berbuat jahat. Mungkin selama ini ibu-ibu tidak berbuat jahat. Apa namanya itu tadi? Grupnya apa namanya itu? Grup ibu-ibu tadi, lupa. LOF begitu. LOF, ya. Ya. Tapi mungkin kita tidak berbuat baik, padahal kita mampu berbuat baik. Mesti bertobat. Apalagi dalam situasi pandemi sekarang. Itulah salah satu atau itulah fokus Yohanes Pembaptis untuk menekankan bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Kristus kembali. Sudah tentu kita juga mempersiapkan Natal, ya. Oleh karena itu menjelang Natal biasanya orang Kristen jadi alim semua, kan gitu. Menjelang Kristen kita semua jadi baik, jadi suka memberi, ya. Menjelang Natal. Tapi kalau seperti saya jelaskan tadi bahwa dia tidak hanya fokus pada Natal, tapi fokusnya pada kedatangan Yesus kembali. Berarti selesai Natal pun kita tetap harus waspada terhadap dua dosa itu. Satu, dosa di mana kita bisa berbuat baik tapi tidak berbuat baik, atau sederhananya terminologi saya, dosa tidak peduli sama orang lain. Dan kedua, dosa profesi masing-masing kita. Itulah tema malam ini. Semoga kita merenungkannya di Minggu Advent ini, baik untuk mempersiapkan diri menyambut Natal, tapi tema terutama mempersiapkan diri, selalu mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus kembali. Karena kedatangan Yesus kembali itu tidak ada yang tahu. Siapa tahu sebentar malam, siapa tahu besok, siapa tahu kapan, kita nggak tahu. Amin. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, puji Tuhan.